Serupa tapi tak sama. Ragam jajanan khas Indonesia ini sekilas terlihat sama bentuknya ya, tapi sebenarnya memiliki nama yang berbeda-beda. Panada, jalangkote, dan pastel. Kira-kira apa saja ya perbedaannya? Pastel, kayaknya kalau pastel isiannya bisa lebih macam-macam ya. Bihun misalnya atau sayur-sayuran kayak kentang dan lain sebagainya lah, wortel. Kalau panada dari Manado ikan ya kayaknya ya. Ikan jalakote juga lebih mirip ke pastel kali ya, isiannya bisa macam-macam. Nggak terlalu tahu detailnya sih, tapi tahu daerahnya beda-beda ya dari mereka. Pastel, panada, dan jalangkote sama-sama berbentuk seperti bulan setengah dengan ukiran khas melengkung di setiap sisinya. Namun, ketiganya berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Kita mulai dari pastel, jajanan yang populer di Jakarta. Ria, pengusaha kuliner yang sudah lebih dari 30 tahun berpengalaman membuat pastel, mengatakan pastel memiliki kulit yang lebih lembut dan empuk. Kemudian, isian pastel umumnya berupa campuran potongan wortel, kentang, ayam, dan telur yang ditumis hingga matang. Yang lebih ditekankan adalah adonannya yang lebih lembut, lebih moist, dan lebih bercita rasa dalam artian gurih. Karena kita menggunakan margarin, telur, dan tepung terigu juga sedikit air. Nah, kalau untuk yang lain-lain mungkin lebih cenderung khasnya seperti roti ataupun kayak lebih crispy gitu, kriuk-kriuk. Nah, kalau yang ini lebih lembut. Praktisi dan penata kuliner Puji Purnama mengatakan jajanan pastel berasal dari Portugis dan Spanyol. Tidak hanya berisi sayuran, isian pastel bisa disesuaikan dengan selera orang-orang yang beragam. Nah, kalau yang satu ini hampir serupa dengan pastel, tapi asalnya dari kota Makassar. Jalangkote memiliki kulit berbahan dasar tepung terigu yang dipipihkan dengan isian berupa kentang, bihun, hingga toge. Namun, beberapa pembuat jalangkote kerap menambah potongan telur atau daging cincang. Salah satu penjual jalangkote legendaris di kota Makassar adalah Jalangkote La Sinrang. Toko milik Lili Montolalu ini sudah berdiri sejak tahun 1985. Di tempat ini, jalangkote dinikmati bersama sambal cair khas Makassar. Kalau jalangkote itu kulitnya cuma terigu, telur, garam, telur, gula, garam. Kalau pastel hampir mirip dengan jalangkote, isinya sama, cuma kulitnya enggak sama. Kulitnya kalau pastel itu lapis-lapis ki. Berjualan selama 37 tahun, pelanggan jalangkote La Sinrang berasal dari berbagai kalangan. Bagi pelanggan lama, rasa khas jalangkote ini adalah kenangan tersendiri. Lain lagi dengan panada. Bentuknya memang serupa, tapi adonan dan tekstur kulitnya sangat berbeda dari pastel maupun jalangkote. Kudapan khas Manado ini memiliki tekstur seperti roti. Sela Bakery, salah satu penjual panada di kota Manado, menuturkan membuat panada cukup menyita waktu, terlebih saat proses mengembangkan ragi pada adonan. Sementara untuk isiannya, panada berisi ikan cakalang yang disuir dengan pepaya mentah yang sudah diparut dan diberi bumbu khas Manado. Isian kemudian dimasukkan dalam adonan tepung dan dibentuk setengah lingkaran. Setelahnya, diamkan sekitar 30 menit hingga ragi mengembang. Barulah panada dibentuk dengan mencubit bagian pinggir dan digoreng hingga matang. Tidak hanya adonan dan tekstur, isian panada juga khas dengan olahan boga bahari khas Manado, yakni ikan cakalang. DP rasa enak, DP bumbu rasa cakalang, rasanya pas, mantap. Praktisi dan penata kuliner Puji Purnama menjelaskan, pastel, jalangkote maupun panada sama-sama berbahan utama tepung terigu.
Namun, ketiga jajanan tersebut memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari tekstur kulit, isian, hingga sausnya. Jelas kalau panada menggunakan ikan laut, hasil dari tangkapan nelayan, rasanya pedas. Di Jalan Kote itu selalu isiannya lebih isi sayur, bihun. Ya, terus sausnya itu lebih pedas, lebih watery gitu ya cocolannya. Dan di Jakarta rata-rata makan pastel itu biasanya dengan sambal kacang. Gitu. Berasal dari daerah yang berbeda, pastel Jalangkote maupun Panada ketiganya memiliki cita rasa tersendiri yang semakin menambah kekayaan kuliner Nusantara. Tim Liputan CNN Indonesia.